Halo study mates, kembali lagi bersama Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Inggris dan mengajar satu hal yang penting yaitu grammar yang akan berspesifikasi kepada past tense. Juga bahan pembicaraan ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Maka, ayo kita perkenalkan diri. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Aku Kak William Philip Karnadi yang sekarang berkuliah di FEB UI. Dan saya memiliki beberapa working dan organizational experience dan juga pernah memenangkan lomba dan mendapatkan beberapa penghargaan. Namun penghargaan terbesar saya ketika saya menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang International Economics Olympiad di Yunani. Dan juga teman-teman semua, aku harap teman-teman semua di sini bisa lebih mengerti lagi bahasa Inggris karena kita dalam dunia ini semua serba Inggris sekarang. Dan aku harap teman-teman aku dengan ilmu yang aku berikan, teman-teman bisa lebih mengerti bahasa Inggris dan bisa memahami bahasa Inggris supaya pada kedepannya kalian bisa survive dalam dunia ini. Maka dari itu teman-teman semua, aku minta teman-teman kalian semua untuk serius menyimak video ini dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, yuk kita belajar bareng. Nah, kemarin kita udah belajar present. Present itu tuh apa sih? Present itu yang sekarang gitu kan. Yang kayak oke, semuanya tentang sekarang, sekarang, sekarang. Nah, kita juga ada nih buat yang masa lalu. Walaupun yang masa lalu buat apa sih diinget-inget, tapi masa lalu tuh juga jadi pelajaran, bisa jadi evaluasi buat teman-teman untuk berkembang. Nah, maka dari itu kita juga belajar past tense yang untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi ya dan juga telah berakhir di masa lampau. Contoh simple past. Simple past itu apa sih? Dia bilang menyatakan suatu kegiatan atau rutinitas yang akan terjadi yang terjadi di masa lampau. Contohnya apa? Misal nih, dengan rumus apa di sini rumusnya? Formulanya subjek plus verb 2 plus objek plus something bebas apa aja gitu ya. Contoh, the doctor went to the hospital yesterday. Kemarin dokternya ke rumah sakit. Udah kelar gitu. Atau kalau ini buat verbal, kalau nominal apa? Nominal tuh pakai was or were gitu. Contoh, he was a teacher. Di masa lalu dia teacher dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, untuk negatif tinggal kalian kalau negatif verb 2 ini kalian ganti jadi did, not kalau negatif. Oke. Ini verb 2 kan ubah jadi did not. Kalau di sini negatif, kalau pertanyaan diubah lagi jadi did subjek verb satu plus objek. Ya tadi kan the doctor went to the hospital yesterday. Terus kita lagi, the doctor didn't go to the hospital yesterday. Lalu lanjut lagi di sini, did the doctor go to the hospital yesterday? Atau did the doctor not to go to the hospital yesterday? Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Untuk dengan verbal nominal, aku udah jelasin teman-teman semua di sentences waktu itu di materi sentences yang bab 11, you can reach it out untuk bisa mengetahui dalam ini. Kalau verbal itu kata sifat, nominal itu kata benda. Oke. Nah, contoh Andi went to Jakarta last night. Dia ke Jakarta last night, ya. Yang mana Andi udah pergi ke Jakarta tadi malam. Nah, yang mana simple past ini memiliki ciri-ciri yaitu apa? Waktu yang jelas diketahui. Lebih spesifik, last night, last year, uh, yesterday, dan lain sebagainya. Gitu. Makanya contoh time simple di sini apa? Yesterday, this morning, last, ago. This morning kenapa, Kak? Ya jelas lah this morning. Kamu misalnya sekarang malam. Ya this morning berarti kan pagi tadi gitu ya. Tadi pagi gitu ya. Oke. Nah, terus ada juga tadi, kalau tadi kita ada belajar present continuous, sekarang ada past continuous. Yang mana menyatakan kejadian atau aktivitas yang sedang terjadi di masa yang akan di masa yang lalu. Jadi apa contohnya verbalnya di sini? Nah, contohnya verbal itu kata sifatnya di sini. Kayak gimana nih? Kalian lihat di sini. Oke. Aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau. Kalau tadi kan yang udah terjadi di masa lampau. Ini yang sedang terjadi. Contoh, di sini, I was calling my girlfriend at 7 last night. Gitu. Ini udah jelas nih, udah ada waktunya at nih.
Jadi pakai was or were. Was itu buat apa? I, you, we, they. Sorry. Sorry. Was itu buat apa? Was itu buat I, ya. He, she, it. Were itu buat apa? You, we, they. Oke. Kalau misalnya contoh nih, di sini. We were, you were, she was, he was. Jangan sampai salah ya. I was calling my girlfriend at 7 last night. Kalau negatifnya, I was not calling my girl. Kalau pertanyaannya, was I calling my girl? Ini mungkin agak aneh ya, orang nanya sendiri ya, was I calling my girl? Gitu ya. Atau kalau negatif afirmatif, was I not calling my girl? Nah itu. Nominalnya pun akan tetap sama kayak verbal. Oke. Nah, di sini ada tambahan ya. You, we, they, itu were. He, she, it, I, pakai was. Contoh, I was going to the beach at 6 o'clock in this morning. Which mean yang menunjukkan bahwa menerangkan dia pergi ke pantai tadi pagi pukul 6, yang menceritakan kembali proses perjalanan kejadian tersebut yang terjadi di masa lampau yang mana dia pergi ke pantai. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya ada terjadi peristiwa ataupun kejadian yang sedang terjadi di masa lampau, teman-teman, ini itu kejadian pertama dan kejadian kedua dituliskan menggunakan sentences yang sesuai dengan kondisi. Nah, di sini ada apa? Ada past continuous sama simple past. Contoh eee, misal contoh ya, past continuous. Nah, past continuous itu apa aja past continuous di sini contohnya? Misal nih, eee, past continuous muncul, "I was watching television when the telephone rang." Telepon rang itu apa? Simple past kan? I was watching, present continuous. Oke. Nah, inilah teman-teman yang mana pada akhirnya bisa menunjukkan mengenai materi ini. Oke. Terus, nah time cycle-nya apa? Ada at 8 o'clock, at last. Lalu di sini ada apa? Ketika present continuous dengan simple past. Nah, itu jelas banget di sini ya. Atau you came here when I was thinking. Nih, jadi pokoknya intinya tuh udah present continuous terus tambahan when atau enggak titik-titik-titik when present continuous. Itu udah pasti past continuous. Oke? Sorry, simple past tadi. Oke? Jadi present present sorry, maaf maaf. Bukan present, at ya. Oke, oke, aku ulang ya. 3, 2, 1. Oke, jadi di sini kalian bisa ketika peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masa lampau, lalu ada kejadian lain terjadi, maka kejadian pertama dan kedua terus menggunakan tenses yang sesuai dengan kondisi. Contohnya, I was watching television. Itu apa? Dia adalah past continuous. Sedangkan when the telephone rang itu adalah simple past. Nah, kalau misalnya ada past continuous, ada tulisan when, nah itu pasti itu simple past. Which is sebaliknya, ketika ada past continuous, ketika ada ini kan you came here itu simple past. When titik-titik-titik I was drinking, nah itu pasti udah past continuous. Dan ini time signal ada apa? At 8 o'clock, at last, present continuous when simple past, gitu. Oke? Okay? Lalu simple past plus present continuous, bedanya past continuous, bedanya apa? Simple past itu tentang waktu umum, yesterday, last week. Continuous itu yang apa? Waktu yang spesifik, yesterday morning, this morning, last week on Sunday. Yang mana past itu menentukan time signal dan tidak peduli dengan efek. Apapun yang terjadi bodo amat. Kalau perfect, dia nggak peduli time signalnya mau kapan, tapi ada efeknya. Nah, makanya di sini penggunaan ever adalah miliknya si perfect gitu. Have you ever? Nah, nah terus past perfect menjadikan kejadian yang sudah selesai ketika kejadian lain terjadi. Contoh, she helped her, rumusnya apa di sini? Oke. Kalau verbal, subject plus had plus verb 3. Kalau nominal, tambah been. Contoh, she had helped her mother after she played a game. Nah, ini oke kan? Negatifnya apa? She had not. Pertanyaannya, had she helped? Negatif afirmatifnya, had she not helped? Nominal, kebalik. They had been. Kalau misalnya yang negatif, they had not been. Kalau dia afirmatif, had they been. Kalau negatif afirmatif, had they not been. Gitu ya. Oke.
Oke. Lalu juga contoh nih, Sarah arrived at the party after Paul have go home. Yang mana itu Sarah arrived at the party, ini merupakan apa? Simple past. Subject plus verb 2. Ini apa? Past perfect. Paul had, ya, gone, verb 3, home. Oke. Yang mana menerangkan bahwa Sarah baru saja tiba pesta, lalu Paul udah pulang duluan. Kejadian tersebut udah terjadi di masa lampau. Jadi cerita-cerita, misal lagi ngobrol-ngobrol. Ya, gue dateng, Paul udah nggak ada lagi. Nah, contoh itu. Atau kebalikannya, my mother had taken a bath before she went to the market this morning. Nah, my mother had taken a bath itu apa? Past perfect. Oh, she went to simple past. Subject plus verb 2. Went itu apa? Verb 2 dari go. Oke. Keterangannya apa? Menerangkan bahwa ibu mandi terlebih dahulu, lalu ia pergi ke pasar tadi pagi. Lalu juga tahu di sini, past perfect tense itu digunakan dalam kalimat pengandaian, gitu ya. Tipe ketiga. Nah, nanti akan dibahas di conditional sentence. If I had known your number, I would have called you. So, ketika aku tahu number kamu, maka aku baru bisa call kamu. Kalau kamu nggak kasih number, ya gimana aku mau call? Karena aku call itu butuh number. Oke. Kalau time signal di sini apa? Past perfect when simple past. Jadi past perfect udah terjadi, lalu dilanjutin simple past. Atau simple perfect after past perfect. Ketika simple past terlebih dahulu daripada past perfect, atau past perfect before simple past. Past perfect terjadi lebih dahulu sebelum simple past. Itu teman-teman ya. Nah, ini ada terakhir, spesial past perfect continuous. Kejadian yang udah terjadi di beberapa saat di masa lampau ketika kejadian terjadi. Contoh, Isna had been sleeping for 5 hours before her father wake up. Nah, ini kan jelas kan, Isna udah tidur selama 5 jam sebelum bapaknya bangun. Oke. Ini atau negatifnya, Isna had not been sleeping for 5 hours before her father woke up. Gitu ya. Kalau negatifnya had Isna been, kalau negatif work-nya berarti had Isna not been gitu ya. Dan nominal sama aja. Oke. Contoh, I had been studying in the room from 1 hour when my friend came this morning. Aku sudah belajar selama 1 jam ketika temanku datang tadi pagi. Yang mana menunjukkan aku masih belajar 1 jam, ya, menurunkan durasi waktu tertentu. Dan belum selesai nih, tapi temannya udah datang. Kayak tadi nih, Isna had been staying for 5 hours. Dakar belum Isna? Belum, tapi bapaknya udah bangun, dipotong. Itu juga sama. Kalau time signalnya apa? Past perfect continuous when simple past atau simple past when perfect continuous. Ingat ya, past continuous itu sedang berlaku, berjalan. Past perfect continuous itu sedang atau masih dengan durasi waktu tertentu. Oleh karena itu teman-teman, kita sudah sampai pada titik terakhir. Terima kasih teman-teman semua untuk menyaksikan hal ini semua, semoga dapat berguna. Juga teman-teman bisa mendukung Let's Study dengan men-scan QR Code berikut ini dan membuat Let's Study lebih bagus lagi ke depannya dengan uang kalian, atau teman-teman bisa dapat save, like, dan komen kepada teman-teman semua supaya bisa berguna. Sekian dari kami, semoga teman-teman bisa membantu dari materi past tense. Terima kasih. Let's Study, your study partner.